Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga Lubuk Linggau kian antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 setelah Mapolsek Lubuk Linggau Barat menyiapkan bantuan beras 5 kg bagi peserta yang mengikuti suntikan dosis pertama. Seperti inilah suasana warga masyarakat kota Lubuk Linggau yang datang ke Mapolsek Lubuk Linggau Barat untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Satu persatu warga yang akan divaksinasi diperiksa terlebih dahulu oleh tim Urdokes Polres Lubuk Linggau sebelum disuntik vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, Polsek Lubuk Linggau Barat turut juga memberikan bantuan sembako berupa 1 karung beras 5 kg bagi warga yang ikut suntik vaksin dosis pertama. Sementara itu, Kapolsek Lubuk Linggau Barat Ibtu Farizal Alamsyah mengatakan, kegiatan vaksinasi dengan bantuan beras diakuinya cukup membuat antusias warga yang datang untuk ikut vaksinasi. Dalam sehari, Polsek Lubuk Linggau Timur menyiapkan 200 dosis vaksin, yakni dosis pertama dan kedua, dengan stok bantuan sebanyak 200 karung beras. Jadi kita untuk memancing masyarakat supaya divaksin, kita bagi beras. Jadi beras ini jumlahnya 5 kilo. 5 kilo sekarang ya. Jadi untuk tujuannya untuk percepatan vaksinasi ini. Itu seluruh yang vaksin dikasih beras atau gimana benar? Jadi yang vaksin ini kita kasih yang kira-kira umur 60 pucuk ataupun mungkin disabilitas, yang itu yang diutamakan. Jadi yang diutamakan dulu tahap 1. Tahap 1 ya. Tahap 1. Untuk target kita sebanyak-banyaknya, karena yang diundang ini kan dari mana-mana gitu, dari terutama di Kecamatan Lubuk Linggau Barat. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpress.com. Pemirsa, 2 kerajaan adat yang ada di Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak Lampung Barat dan Kesultanan Palembang Darussalam, sepakat bersinergi dalam melestarikan tradisi budaya masing-masing kerajaan. Demikian terungkap dalam silaturahmi yang dilakukan Sultan Junjungan Sakti Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak generasi ke-27, Yanuar Firmansyah ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Senin kemarin. Kedatangan Sultan Junjungan Sakti Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak generasi ke-27, Dr. Andes Yanuar Firmansyah bersama rombongan disambut langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Caya Wikrama Raden Muhammad Pawas Diraja SHMKN. Suasana sakral tampak benar terasa saat rombongan dari Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak memasuki Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Kepada palpress.com, Sultan Mahmud Badarudin IV Caya Wikrama Raden Muhammad Pawas Diraja SHMKN mengatakan bahwa kedatangan Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak Lampung Barat dalam rangka silaturahmi dan mempererat hubungan antara kerajaan asal Lampung Barat dengan kerajaan asal Palembang. Dirinya menjelaskan bahwa ini momen yang sangat bagus dalam merajut hubungan baik dengan Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak Lampung Barat hingga bertukar pikiran dalam upaya melestarikan tradisi dan budaya kedua belah pihak kerajaan. Ketika itu pada masanya Kesultanan Palembang Darussalam selalu membina hubungan dengan kerajaan lokal yang ada di daerah Sumatera Selatan, dan ada juga marga-marga, dan ini mereka juga adalah keluarga besar kita semua, karena kalau kita lihat ternyata banyak sekali adat budaya yang cukup sama, sehingga ke depan mungkin kita bisa buat suatu kegiatan program bersama-sama, apalagi ketika ini di Lampung ini masih menggunakan aksara Ulu. Nah, mungkin kita bisa bersama-sama, ada ahli dari Palembang ini untuk sama-sama mempelajari aksara Ulu. Ada juga kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita terapkan bersama, karena saya yakin bahwa kebersamaan ini akan memperobat kita dalam membingkai negara NKRI.
Sementara itu, Sultan Junjungan Sakti Buai Belungu Kerajaan Adat Paksi Paks Kalabrak generasi ke-27, Dr. Andes Yanuar Firmansyah mengatakan bahwa kunjungannya ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Palembang tidak lain untuk bersilaturahmi. Menurut dia, kunjungan itu juga sebagai upaya untuk bersama-sama melestarikan budaya dan peninggalan masing-masing kerajaan. Datang ke Kesultanan Palembang apa Pak? Kami Anjau Silau. Anjau Silau. Kami mengunjungi sahabat khususnya ke Palembang. Mempererat. Saya sebagai Saibatin ya. Saibatin. Saibatin itu sebagai kepala adat atau rajanya, sultan ya. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palfresh.com. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menghadiri acara peringatan Hari Nusantara di Balai Benih Ogan Ilir Selasa kemarin sekaligus meninjau Balai Benih yang sudah lama mati suri. Panca optimis di bawah Kepala Dinas Bustanul Arifin, Balai Benih Ogan Ilir bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah lebih besar dari sebelumnya. Saat menghadiri acara peringatan Hari Nusantara di Balai Benih Ikan Ogan Ilir Selasa kemarin, Bupati Panca Wijaya Akbar menyempatkan diri meninjau Balai Benih Ikan yang mati suri dalam beberapa waktu terakhir. Padahal Panca berkeyakinan Balai Benih Ikan itu dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah yang besar. Untuk itulah dia berharap di bawah Kepala Dinas Bustanul Arifin, Balai Benih Ikan itu berkontribusi nyata bagi kas daerah. Panca optimis Balai Benih Ikan itu dapat memenuhi kebutuhan pasar ikan minimal di 3 kabupaten kota di Sumsel. Pada akhirnya meningkatkan PAD. Dia tidak mungkin muluk-muluk memenuhi kebutuhan luar provinsi, yang penting memenuhi pasar di OI, Palembang, Oki, dan Prabu Muli. Hal ini sangat didukung dengan letak geografis OI sebagai kota penyangga yang dilewati 3 ruas jalan tol. Tentunya ini menjadi nilai plus tersendiri di mana hal ini dapat memangkas biaya transport dalam pendistribusiannya. Selain itu, dikatakannya semangat dan inovasi dari Dinas Perikanan OI dalam mengembangkan BBI menambah rasa optimisnya terhadap upaya yang akan dicapai. Diakuinya untuk anggaran di tahun 2022 memang belum optimal karena pihaknya ingin melihat konsep yang ditawarkan. Setelah dia melihat langsung di lokasi, tak hanya ada budidaya ikan lokal atau ikan konsumsi, tetapi juga ada budidaya ikan hias. Dia semakin optimis dan tentunya ini akan menjadi salah satu penyumbang PAD bagi daerah. Kalau kemarin memang pada tahun 2022 belum saya anggarkan secara maksimal. Memang saya mau lihat dulu bagaimana konsep yang ditawarkan oleh masing-masing dinas. Nah, kalau melihat sudah lihat, mungkin di 2023 akan kita seriusi untuk anggaran di bidang perikanan. Pak, tadi jangan sampai anggaran itu kita berikan tapi konsepnya belum ditawarkan kepada saya sebagai bupati. Nah, kalau sudah melihat tadi ada koi, ada patin, ada sepat dan lain sebagainya, ya pasti saya optimis pada 2023 dengan Kota Dewan juga memastikan untuk lebih serius pada anggaran 2023. Sementara Kepala Dinas Perikanan Bustanul Arifin optimis dapat menjadikan BBI Ogan Ilir sebagai balai benih unggulan dan percontohan bagi kabupaten kota lainnya. Keyakinan itu didukung dengan banyaknya kualitas BBI di provinsi dan kabupaten kota lainnya saat ini yang kurang maksimal dalam pengelolaannya. BBI ini akan kita jadikan salah satu BBI unggulan itu yang pasti. Karena kita tahu mayoritas BBI kan kurang maksimal. Ya, maka itu kita langkah pertama kita jadikan BBI ini BBI unggulan dalam artian unggul dalam penghasil sebagai penghasil pendidikan, kemudian juga teknologi dan sumber daya manusia. Reporter dan juru kamera Wijan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Insiden kecelakaan terjadi di kawasan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan 26 Ilir pagi tadi. Mobil Pajero Sport menghantam 4 tukang beca yang sedang mangkal di depan Pasar Gubah. Akibatnya 2 orang terpental dan 2 orang lainnya terhimpit di dalam kolong mobil.
Warga yang sedang beraktivitas di sekitar Pasar Gubah 26 Ilir dikejutkan dengan suara hantaman tidak jauh dari pasar tradisional. Mobil Pajero Sport dengan nomor polisi BG 1525RR menabrak 4 tukang becak yang sedang mangkal. Dari insiden ini, 2 orang tukang becak terpental, sementara 2 tukang becak lainnya terjepit di kolong mobil. Ketua RT 34 Kerun mengatakan, pengendara mobil datang dari arah Jalan Rifai menuju Simpang Kedau. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil berbelok ke kanan dan menabrak 4 tukang becak yang sedang istirahat di dalam becaknya. Dalam insiden ini, anggota polisi langsung datang ke lokasi kejadian dan membawa sopir ke Polrestabes Palembang. Sementara para korban dibawa ke Rumah Sakit Akagani. Keempat tukang becak diketahui bernama Udin, Kiwil, Le, dan Parmin. Informasi terbaru yang diterima palpres.com, dalam insiden kecelakaan ini terdapat 1 orang meninggal dunia bernama Samsudin yang merupakan pengemudi bentor. Sementara 3 korban lainnya, Samuel, Sarkiwi, dan Suparmin, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Akagani Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Irwan Andeta mengatakan, kecelakaan terjadi karena pengemudi yang diketahui bernama M. Fajri kurang berkonsentrasi dalam mengendarai mobilnya. Akibatnya, mobil naik ke trotoar sehingga menghantam pengemudi bentor dan becak yang mangkal di area tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan, pengemudi mobil dalam keadaan sadar dan untuk tes urinnya sendiri negatif. Atas kecelakaan tersebut, pengemudi Pajero Sport terancam kurungan 6 tahun penjara karena lalai dalam mengendarai kendaraannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, jadi kami informasikan bahwa tadi sekira pukul 10.15 terjadi kecelakaan lalu lintas di depan pasar Gubah, ya, Palembang, yang mana kejadian melibatkan antara kendaraan roda 4 Mitsubishi Pajero dengan becak yang sedang menunggu penumpang yang sedang mangkal di sana. Dari hasil olah TKP, untuk dapat diduga bahwa penyebab laka adalah kurang konsentrasi daripada pengemudi roda 4 Pajero, sehingga dia menaiki mobilnya naik ke trotoar sehingga menabrak becak sedang ngetem atau mangkal di jalan tersebut. Tidak ada, kita sudah lakukan pemeriksaan, juga melakukan tes urin, dan dia tidak terdapat indikasi alkohol ataupun narkoba. Reporter Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Sri Depi, sampai jumpa.